KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyarij atau Edi Hiyarij sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Tetapi kalau orang yang tahu hukum betul, yang kapasitas intelektualnya bagus, dia tidak akan membeberkan itu. Karena itu saya tidak akan membeberkan apa yang saya klarifikasikan. Itu adalah materi pemeriksaan yang bersifat rahasia. Sekarang apa yang terjadi? Anda bisa merasakan kursi panas yang diduduki oleh Jessica, Prof. Sebagai tersangka kasus dugaan suap. Jadi, apakah pada kasus Ice Cold Bapak juga menerima suap? Wallahu alam, saya tidak tahu, Pak. Nyomang santai people. Mereka bikin bersama Jojo dan Mamang. Dua tapi memang Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Sentelinya ada di Deskripsi. Yo. Ya. Karma mulai datang nyo. Wah kenapa tuh? Iya, kalau kata netizen sih karma dari Jessica mulai datang nih ya. Mungkin some people juga ada yang udah tahu gitu. Tapi mama mau merunut dari kemarin-kemarin tingkah-tingkahnya sampai akhirnya ada info ini meluncur. Terus Diposting sama CTD Insider. Lagi-lagi pejabat yang diundang Om Deddy Podcast ditangkap KPK. Mungkin ada beberapa apa ya, sudut pandang yang melihat, wah ini nih ngapain apanya dikasih panggung segala macem, ternyata ketangkep KPK gitu. Ya mungkin maksud Om Deddy ngundang biar apa ya? Ya yang paham-paham aja. Ya ini maksudnya kita baca dulu judulnya, ada Wamenkumham Edi Hiyarij, atau kita bisa kenal dengan nama Prof Edi ya, belakangan lalu ya itulah anjir. Ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Nguap mulu. Suap bukan nguap ya. Suap. Dan gratifikasi. Dari headline-nya netizen berpikir berarti ada kemungkinan juga dong pada saat 7 tahun yang lalu ada terjadi gratifikasi di mana. Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Di komen sama Bapak Wirang Birawa ya, in criminalibus probationes beden esse luce clariores, yang artinya mungkin dilarang menyuap di sini gitu. Ya, aku nggak tahu artinya sejujurnya. Tapi FYI aja sebelum kita bahas lebih dalam, saat kita tag ini adalah waktu bersamaan sama live-nya ini nih, doa bersama solidaritas advokat untuk Jessica Wongso. Jadi saat ini video di tag sedang berlangsung live-nya di channelnya Ray-Ban Entertainment juga. Yang kalau kita lihat sekilas-sekilas nih ya, nggak 1-2 orangnya yang datang, banyak sekali. Gini, aku dari ngelihat tadi kan, kalau kayak gini nih ya, kalau misalkan di ending setelah pembuktian segala macamnya Jessica bersalah, tetap bersalah dan ternyata terbukti Jessica pelakunya, kan ini semua malu. Iya. Nama besar mereka semua dipertaruhkan. Iya. Tapi menurut aku nggak juga sih, Mang. Maksudnya kayak mereka berani. Iya, maksudku kalau misalkan di endingnya itu ternyata memang Jessica benar-benar psikopat, benar-benar pelaku, kan mereka semua nih yang datang ke sini nih mempertaruhkan nama besar mereka. Iya sih. Berarti maksudku kan belum selesai tadi ngomongnya. Berarti mereka semua yang datang di sini yang secara nggak langsung mempertaruhkan nama besar mereka tuh yakin 1.000.000% gitu loh. Makanya PD berani datang ke sini, tidak dibayar gitu ibaratnya ya. Dan aku nggak expect aja ya seserius ini sampai ada gelaran doa bersama. Dan kalau kita balik lagi, nah di sini kan ada karmanya udah datang nih, satu nih. Belum lagi ini nih. Nih, Ayah Mirna dipolisikan diduga tidak bayar pesangon 38 karyawan senilai 3,5 miliar 2 jam yang lalu. Tapi Mama nggak mau bahas ini dulu lebih dalam. Mau ke Bapak ini Prof Edi dulu. Yuk kita meluncur ke TikTok. Kita buka dari Metro TV. Dibacanya aku ini agak buruk matanya.
KPK tetapkan Wamenkumham Edi Hiaric tersangka. Tersangka apa kan nggak tahu ya. Mending kita lihat videonya kali ya. Ceki-ceki people. Play. KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penetapan Edi Hiaric sebagai tersangka dilakukan sekitar 2 minggu lalu. Alex menjelaskan ada tersangka pemberi dan penerima dalam kasus ini, namun ia enggan merinci identitas pihak lainnya. Menurut Alex, KPK tidak hanya menemukan unsur penerimaan gratifikasi dalam penyidikan kasus yang menyeret Edi. Lembaga anti rasuah tersebut turut menemukan aliran suap. Laporan terhadap Wamenkumham sejatinya cuma dugaan penerimaan gratifikasi. Dari hasil penyelidikan, KPK mengendus adanya pelanggaran pidana lain saat pendalaman aduan. Jelajahi cara baru mendapatkan ternyata informasi. Nih dengerin Download. Dari hasil penyelidikan, KPK sejatinya cuma dugaan penerimaan gratifikasi. Dari hasil penyelidikan, KPK mengendus adanya pelanggaran pidana lain saat pendalaman aduan. Jadi dilaporkan atas dugaan gratifikasi nih kan, dilaporkan di proses penyelidikan. Ternyata ada dugaan pidana lain di luar yang dilaporkan itu. Apakah itu? Nggak tahu, tapi mungkin masukan baik ini Maya buat Bapak Prof Edi. Udah kagok basah, kepalang basah. Yuk, buka yuk. Oh iya, Buka. iya, bisa jadi. Iya. Ya, yang harusnya yang kemarin Pak itu gitu, siapa tahu berganti ke kan Bapak bisa dilihat ini. nih, Bapak tidak di backup nih gitu kan. Iya. Ya nggak? Tidak di backing nih gitu. Ya nggak? Buka aja gitu. Kok saya tidak ditolong nih apa gimana nih? Kok saya begini nih? Saya buka semuanya. Yakin kalau misalkan sekiranya punya kartu mah pasti punya kartu untuk dibuka makan ya. Kalau kita lihat komennya dari Anang Pauzi. Loh, ini kan orang yang bicara hukum tentang kasusnya Jessica kan, kok bisa kena kasus? Waduh, jadi inget sama statement Jaksa Sandy nih yang ini meluncur nih. Terus Ninyo, mungkin ada yang lupa, kita flashback nih ya, ceki-ceki people. hey. Kaitkan juga bagaimana cara penilaian keterangan seorang ahli, bagaimana dia bisa dipercaya kalau dia pelanggar hukum. Betul. Berarti kalau kita mengacu sama keterangan Jaksa Sandy yang gimana bisa dipercaya keterangan ahli kalau dia juga melanggar hukum, bisa dibilang keterangan yang kemarin-kemarin atau dari yang 2016 gitu dari ahli yang kebetulan nih sekarang ini menjadi tersangka melanggar hukum tidak bisa dipercaya dong. Iya dong. Dianulir dong. Kalau memang mau fair play ya. Iya. Kan Bembeng Ong dideportasi karena dia bilang melanggar hukum, nggak usah dipercaya keterangannya. Iya. Gitu. Jadi jangan tebang pilih ya. Ayo coba ini aku pengen Jaksa Sandy ini di apa namanya? Coba klarifikasi lagi gimana nih tanggapannya Gimana dengan nih? ini, gitu. Tapi aku nggak ngerti ini ulah netizen kah atau siapakah atau memang karmanya sudah dateng nih? Kok bisa langsung kayak gini ya? Penetapan tersangka ini, menurutku ya, nggak akan wow gitu. Kalau nggak ada kasus Ice Cold kemarin. Gara-gara Ice Cold yang nggak kenal, yang nggak tahu gitu, akhirnya jadi tahu Prof Edi. Karena di Ice Cold juga dia nyentrik dengan kacamata yang beda sebelah gitu kan. Terus statementnya dia, jadi spotlightnya mengarah ke dia nih. Semua mata ngarah ke dia, semua matanya yang ngikutin kasus ini tahu siapa Prof Edi. Itu tiba ada penetapan tersangka. Wadidaw sekali ini. Rencana semesta memang ngeri, luar biasa. Ada komenan yang bikin atut nih dari Putri Keraton. Karma ya Prof Edi karena terlalu jahat sama Jessica. Ini jaksa-jaksa tunggu giliran kalian. Waduh. Masa nunggu giliran sih. Aduh, bikin deg-degan. Mending kita kasih ke nextnya. Yes. Ninyo. Di flashback kemarin ini sempat ramai juga video Prof Edi yang katanya pada saat di sidang Jessica itu dia tidak disumpah. Mungkin untuk kayak gimana ya kalau berdasarkan sumpah gitu kan, udah disumpah terus berkata bohong kan takutnya double-double. Kalau memang bener ini ya tidak disumpah dan karma mah nggak akan salah alamat kayaknya mah ya. Kena juga. Ini ceki-ceki people. Play. Nih flashback kita ya. Ternyata kesaktian Prof Edi tidak bersumpah.
Perhatikan video ini. Kemudian sesi selanjutnya kami panggil tengah persidangan Profesor Dr. Edward Umar Haris. Silakan Profesor. Tetapi sebelum memberikan keterangan sambil persiapan, mungkin kalau ada yang mau buang air kecil sebentar, kita kasih 5 menit. Diskors nih saat masuk sidang diskors. Diskors dicabut, sidang dibuka kembali. Sidang dibuka lagi. Ahli ya? Iya, yang mulia. Ahli sudah bersumpah sesuai agamanya untuk memberikan keterangan, untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya. Tunggu dulu. Padahal tadi skors ya 5 menit Yes. ya untuk yang toilet-toilet, terus tiba-tiba dimulai ahli sudah bersumpah. Kapan bersumpahnya? Itu kan yang jadi pertanyaan netizen ya. Betul. Lanjut lagi. Lanjut. Ahli ya? Iya, yang mulia. Ahli sudah bersumpah sesuai agamanya untuk Dia tidak bilang iya. keterangan, untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya. Saya memang sengaja untuk minta tidak disumpah. Mengapa saya meminta untuk tidak disumpah? Karena saya katakan bahwa ketika kita ditanyai dalam suatu berita acara pemeriksaan, ini kan penyidikan masih berjalan terus, sehingga jawaban kita sebatas pada bukti yang disodorkan oleh penyidik. Yang ketiga, berita acara pemeriksaan bukanlah barang bukti, dia hanya sebagai guidance. Yang menjadi bukti adalah apa yang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Keempat, sepanjang fakta dalam persidangan sesuai dengan apa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan itu, maka pendapat ahli tidak berubah. Demikian. Pertanyaanku, emang boleh dipilih-pilih ya siapa yang harus disumpah, siapa yang enggak gitu, ya kan? Iya, harusnya kalau memang kayak gitu, ya kan, maksudnya ya ini kan sidang masih berlanjut gitu ya. Kalau gitu yang lain juga jangan disumpah dong. Kan masih berlanjut juga nggak tahu. Kenapa disebut ahli? Karena keterangannya berpengaruh untuk jadi pertimbangan hakim gitu. Hakim bilang sudah disumpah. Ahlinya sendiri tadi bilang saya memang tidak disumpah gitu. Iya. Jadi kumaha tuh? Aku mah. Ini mah flashback aja ya. Mending kita lihat detail informasi kenapa sih ditangkap KPK-nya meluncur. Nih Nyo, ini mungkin bisa memperterang karena harus secerah terang-terangnya saja. Ceki people. Play. Penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Edi bersama 3 orang lain ditetapkan sebagai tersangka sejak 2 pekan lalu. Edi dilaporkan Indonesia Police Watch Maret silam karena diduga menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Gratifikasi diberikan terkait bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Kemudian penetapan tersangka Kemenkumham, itu sudah kami tandatangani sekitar 2 minggu lalu, ya sekitar 2 minggu lalu dengan 4 orang tersangka ya dari pihak penerima 3, pemberi 1. Sebelumnya, saat ditemui usai menghadiri acara di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Edi enggan mengomentari langkah KPK meningkatkan kasus gratifikasi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Pak Wamen, boleh sedikit Pak Wamen terkait kondisi Pak Wamen, tanggapannya Pak dikit soal KPK. Tahap penyidikan Pak Wamen, boleh Pak? Dari 4 orang yang ditetapkan tersangka, 3 merupakan penerima uang suap, sedangkan seorang adalah pemberi. Namun KPK belum menjelaskan siapa saja yang menerima atau memberi uang suap tersebut. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. 7M Nyo. Gila. 7M. M-nya itu miliar ya, bukan ember. Aduh, terus ini juga ada yang di komen nih ya dari Mr. Ozi yang baju oranye, yang baju orange kok nggak mirip Pak Edi ya? Iya katanya 4, di sini baru ada 2, mungkin 1 Pak Edi belum gitu kan, belum ditampilin segini atau masih dalam proses gimana gitu lah ya Nyo.
Tapi ya mau gimana juga netizen pasti pada mikir kalau ini karmanya Jessica sudah mulai datang gitulah ya Nyo. Jadi buat orang-orang sebelum menghampiri Anda gitu karmanya, buat orang yang terlibat kalau mau speak up monggo dipersilakan, disambut baik sama netizen ya. Yes, kalau mau sama apa? Kalau misalnya orang bilang enggak lah, apa kan katanya bilang nggak mungkin karma itu kan harus persis kan, nggak selalu ya. Nggak selalu. Jadi bisa banyak jalan. Gitu. Tiba-tiba dilaporin gratifikasi ternyata nemuin pelanggaran lain gitu kan. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Terus Nih Nyo, ada video dari Ichen 168 saat Prof Edi dilaporkan katanya malah melapor balik. Kenapa? Ceki-ceki people. Play. Yang namanya laporan aduan seharusnya bersifat rahasia, kecuali kalau memang kita pengen tenar, pengen cari panggung, dengan itu ya kita beberkan, ya. Tetapi kalau orang yang tahu hukum betul, yang kapasitas intelektualnya bagus, dia tidak akan membeberkan itu. Karena itu saya tidak akan membeberkan apa yang saya klarifikasikan. Itu adalah materi pemeriksaan yang bersifat rahasia. Dan saya ini kan guru besar ilmu hukum. Saya tahu persis mana yang harus disampaikan ke publik dan mana yang tidak harus disampaikan ke publik. Semua materi klarifikasi itu adalah bersifat rahasia. Nanti KPK akan mengumumkan. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem. Yang namanya laporan aduan. Jadi aku tangkap dilaporin balik karena merasa tidak terima kalau dia dilaporkan tapi sambil dipublikasi gitu, yang pelapornya tuh mempublikasi gitu. Karena kapasitas intelektual ya kan, tadi dia bilang kan kapasitas intelektual. Ngomong itu mulu. Intelektual, mending kita kasih next ya. Terus Nyo. Jadi ternyata penetapan tersangkanya itu sudah ditandatangan oleh wakil ketua KPK itu 2 minggu yang lalu. Saat kita terakhir konten kali ya. Terus diumumkannya 2 minggu kemudian, yaitu tadi kalau salah tadi pagi gitu. Nih berikut penjelasannya. Play. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Setia. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear ya. Udah dari 2 minggu yang lalu gitu. Pantas jadi pertanyaan kenapa nggak muncul lagi di podcast gitu. Ternyata sedang mengalami atau sedang penyelidikan gitu. Dia sedang ada laporan gitu. Soalnya kan berarti pada saat itu lagi dalam proses, makanya 2 minggu yang lalu sampai udah ditandatangani proses itunya ya, sudah menjadi tersangka gitu. Tapi kok ya pas banget gitu nunggu 2 minggu dan nunggu kita kontenin lagi iya, gitu. Nggak tahu pas ya, mungkin rezeki gitu ya. Atau memang Bapak Edi maunya dikontenin apa gimana? Enggak, Bapak KPK aja pengumumannya. Oh iya bener, ditandatangannya penetapannya sudah 2 minggu yang lalu, pengumumannya baru tadi gitu. Mantap Pak. Mantap. Kita kasih nextnya. Terus Ninyo, sekarang kita lihat para netizen atau konten kreator yang shock. Kini reaksinya, ceki-ceki Bipa. Play. KPK tetapkan Wamenkumham Edi sebagai tersangka kasus dugaan suap. Jadi, apakah pada kasus Ice Cold Bapak juga menerima suap? Wallahu alam, saya tidak tahu Pak. Jadi, apakah mungkin ini adalah kurma Sudirman Fashion Week karena kasus tahun 2016? Wallahu alam Pak. Yang penting semangat aja Pak, semangat korupsinya. Ya nggak ada yang tahu kan gitu. Apakah menerima suap juga pada saat itu? Apakah ini karma? Ya sebenar-benarnya mah ya nggak ada yang tahu. Betul. Gitu. Nggak cuma dia aja nih yang ibaratnya apa ya, bereaksi terkejut gitu melihat berita ini. Ada lagi meluncur. Ninyo. Ceki-ceki Pepli. Penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi. Pagi ini ingin state video ini ya. Sebetulnya saya tahu tengah malam tadi untuk berita ini, tapi saya gak etis rasanya malam-malam bikin status, apalagi state video ya. Juga gak ada yang ngedengerin kali ya kalau malam-malam. Sini-sini teman-teman dari Jessica Wongso yang kemarin berdoa supaya Jessica Wongso mendapatkan keadilan. Kali ini saksi ahli yang selalu kontroversi, yang selalu ngadi-ngadi,
yang selalu bikin cerita dan ngarang-ngarang cerita, karena mungkin dulu waktu belajar bahasa Indonesia nilainya 10, yaitu Profesor Edi, sekarang jadi tersangka karena kasus suap dan gratifikasi. Dia bersama 3 orang temannya termasuk asistennya yang menerima suap tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih, apakah ini yang namanya karma? Karma dulu bisa berlaku sampai 7 turunan. Tapi karma sekarang itu terjadi dan berlaku sekejap mata. Jadi kemarin dia begitu luar biasa dari podcast ke podcast, ngarang cerita, fitnah sana, fitnah sini. Sekarang apa yang terjadi? Anda bisa merasakan kursi panas yang diduduki oleh Jessica, Prof. Kita juga sudah bilang sama Prof kan, hati-hati dengan mulut Anda, karena Anda memiliki gelar yang prestis, karena Anda memiliki posisi yang luar biasa, dan Anda itu orang pintar, Prof. Namun kepintaran Anda tidak menjadikan Anda menjadi rendah hati, tapi menjadikan Anda seakan-akan tahu segalanya. Semua ilmu seakan-akan Anda tahu, padahal Anda hanya ahli dan spesifikasinya di bidang hukum pidana, Prof. Tapi Anda sok tahu tentang kedokteran, sok tahu tentang yang lain-lain ya, tentang ilmu perilaku dan sebagainya. Gak apa-apa, karena orang itu belajar pasti tahu segalanya. Tetapi Anda berbicara ngawur ya. Jadi sekarang Anda bisa merasakan kursi panas yang pernah diduduki oleh Jessica. Apa yang Anda katakan bahwa selfie itu tidak ada, mungkin kelak Anda akan duduk di sana. Walaupun barang sebentar Anda bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Jessica Wongso. Terima kasih, doa kami terjawab. Prof Edi, ambil pelajaran ini buat Anda di kemudian hari. Salam sukses, Prof. Salam mencoba dan mencicipi pahit getirnya apa yang dirasakan oleh Jessica Wongso. Anda mau minta tolong Utu Hasibuan? Tidak mungkin lah. Utu Hasibuan hanya akan menolong orang-orang baik. Ya, tadi kan katanya 7 turunan ya. Kalau ini bukan 7 turunan tapi 7 tahunan. Mohon maaf Ibu Dr. Erna Bayu DCL DED. Anda pemberani. Iya. Anda yang berbicara, kami yang ketar-ketir ya. Bukan apa-apa. Masalahnya strike semua kata-katanya gitu. Aku sampai yang aduh, gimana bereaksinya ya? Aku bingung ini. Karena kena semuanya, kena dokter kan ya, kalau daerah gede itu dokter ya. Ada komen yang menarik Nyo, boleh disikat dari Ameliana. Deddy Corbuzier lagi-lagi menunjukkan skill podcastnya. Untuk beberapa netizen yang gak sabar gitu kayak, woi lo, kemarin lo ngomong punya ini punya itu gitu kan, yang nyerang si Om Ded. Iya. Kalau untuk beberapa netizen yang kayak tunggu dulu, sabar dulu, sabar. Sampai-sampai kemarin dikira kita nggak konten 2 minggu itu katanya dibungkam katanya. Bukan, ya sabar Allah. dulu, sabar gitulah. Ya. Respect, keren, penuh senyuman, kata-katanya tak. Iya. Kita kasih nextnya. Nih yo, dari Dokter Lita Gading. Ada komenannya juga. Oh iya. Cek boleh. Nah kan sudah terbuka satu persatu. Ini loh orang yang suka berkoar-koar, tapi sebenarnya yang dibicarakan itu sesuai fakta nggak ya? Nah itu dia. Sekarang tuh KPK benarkan Wamenkumham Edi tersangka kasus dugaan penerimaan suap. Nah loh, nggak apa-apa Pak, nanti ceritain ya Pak ya. Selfie di sana itu seperti apa? Katanya nggak ada selfie. Ada loh selfie di sana Pak. Jadi nanti Bapak kasih tahu kita ya. Oke Kak? Aduh, thank you ya Mas Birawa. Kita semua menunggu keadilan
yang sesungguhnya. Keadilan yang sesungguhnya adalah apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan fakta kenyataan yang ada. Begitu loh. Ini ada komen yang mungkin untuk beberapa orang jadi ketar-ketir ngebacanya, Nyo. Dari Alinsa. Yang lain sabar ya, antri, jangan rebutan katanya. Sebagian satu-satu kali ya. Mohon bersabar, Ya, mohon mungkin- bersabar. Ya mungkin tidak sekarang, entah tahun depan atau besok atau Atau nggak lusa tahu atau juga. kapan gitu, nggak ada yang tahu ya. Yang jelas satu orang yang maksudnya satu dari sekian orang yang bisa dibilang kalau menurut netizen tuh bahasanya tuh menyerang Jessica. Satu udah pakai baju oranye, baju yang sama dengan yang Jessica pakai gitu ya. Yes. Kita ke nextnya? Yes. Nyo. Nextnya mungkin ke yang berhubungan dengan CCTV kali ya. Karena di sini Bang Rimson apa lupa aku namanya, mohon maaf. Ya itu membongkar data screenshotan gitu kan yang ditayangin di persidangan bahwa ada kamera yang hilang. Cegi people. Play. Nah, ini tangkapan layar ya pada saat operator JPU itu membuka laptopnya itu ada sampai CCTV 18 ya. Jadi kelihatan. CCTV 18 berarti ada 18 kamera saya juga di situ kan. Harusnya. Nah, tetapi apa yang aneh adalah CCTV 10 sampai 14 itu nggak ada. Nah, itu kan setelah CCTV 9 langsung 15. Iya. Oh, iya betul. Nah, kemanakah CCTV tersebut? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya kan? Waduh, itu dari Kompas loh di screenshot nih. Dan terlihat foldernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 10 sampai 14 hilang. 5 folder CCTV hilang. Iya, kalaupun bilang alasannya ya nggak ada di situ mungkin cakupannya gitu atau gimana ya, tapi kan harusnya tetap dilampirin aja nggak sih? Harusnya. Iya, untuk dilihat aja, jangan biar nanti pihak yang mempunyai wewenang dan kapasitas untuk memilah gitu. Ini tidak ada. Iya. Apakah di 5 CCTV yang hilang atau 5 folder CCTV yang hilang itu justru ada shot yang menunjukkan kalau nggak nuangin apa-apa? Iya. Ya kan itu mah imajinasi wild kita aja gitu kan. Ya itu sih harusnya. Apakah Harusnya dari zaman dulu gitu ya dari 7 tahun yang lalu gitu kan, begitu ngeliat gini kayak harusnya aneh. Udah aneh nggak sih gitu kan? Balik lagi pada saat ini belum ada platform yang semua netizen tuh bisa speak up dengan video, dengan FYP gitu. Speak upnya tuh di komen dan tidak terekspos gitu. Kalau kayak gini kan dia speak up dengan video sendiri, bisa FYP gitu. Iya benar. Ya memang waktunya Tuhan tuh memang beda gitu. Selalu tepat gitu. Kita kasih nextnya. Yes. Ini ada netizen yang ngepostingnya, katanya tim sukses Darmawan Salihin. Ada beberapa foto ini jaksa, apalagi ini dengan kode 2 dan 0 yang mungkin yang dimaksud 20 tahun kali ya. Atau apa, atau skor 2-0 gitu. Atau gunting batu kalah sama gunting, gak tahu banyak artinya gitu. Yang jelas netizen gak ngasih lupa atau gak ngebiarkan gitu. Orang-orang tuh melupakan siapa sih kemarin yang ada di kubu sebelah itu, diekspos terus. Nih slide berikutnya. Nih, ini kreatornya yang mengedit ya. Ini juga nih ada setelah Mirna meninggal, gestur ini artinya apa gitu. Kalau dari netizen ya kok terkesan happy. Iya. Bini loh. Iya, lu baru belum lama nikah loh gitu. Ada pertanyaan. Iya. Dan ini aku nggak ngerti apa maksudnya. Pokoknya gak ngerti aku. Sumpah dari tadi pas nyari bahan aku mikir ini slide 4 maksudnya apa ya. Aku mau bridgingnya gimana ya. Pakai aja gitu. Iya maksudnya apa gitu. Gak ngerti pokoknya mah ya. Ini jangan dilupakan. Kalau kata netizen mah tolong jangan dilupakan gitu, harus diingat gitu siapa-siapa aja gitu. Masih ada loh yang lain loh. Masih gitu aja. Apakah ada next targetnya ini gitu. Gak ada yang tahu. Daripada bingung, mending kita ke next ya. Nextnya ini ada Abah Abimanyu. Yang apa ya, dulu dia tidak terlibat di tim Jessica gitu. Tapi sekarang dia kayak apa ya, terus bersuara gitu.
untuk menjaga case ini agar tidak tenggelam sebelum selesai gitu. Sebelum diungkap lagi gitu. Kalau dibilang saya kan udah putusan sebenarnya kan. Kita lihat kayak gimana videonya Nah kalau di BAP tidak ada, di gelar perkara nggak ada, jreng di seseorang ada di TV One. Hello, dari mana konten tersebut? Berarti penghilangan barang bukti dong. Oh tidak mau menuntut biar nggak dihukum mati. Emang dia hakimnya kan bukan? Kan bukan gitu loh. Kok kan saya ngomongin mengomentari di TV One ya, biar nggak disalahin Bu. Gitu loh. Kan di TV One seperti itu. Kemudian video jari. Ada bukti video jarinya itu menjulur. Jarinya seorang wanita ini menjulur panjang. Asli panjang banget secara visual. Bisa sampai 2 kali tangannya di sini. Waduh, itu jangankan saya bilang mengorek untuk menggaruk-garuk. Kalau itu untuk menggaruk, maaf, kotoran hidung, sampainya sampai tempat sinus yang di sini bisa enak nih, bisa dibersihkan. Dari sini tembus saya bisa ke sini. Dengan sepanjang itu loh, kan nggak mungkin orang mempunyai jari segitu. Nah, saya jangan dipercaya analisa saya. Orangnya masih ada, masih hidup, dicek aja jari dia sepanjang apa, simple. Bisa sepanjang itu atau tidak? Jari tersebut kalau enggak berarti kau bisa ada gambar jarinya bisa sepanjang ini. Nah ini yang cocok nih, jangan sampai miss. Ada gerakan dia menggaruk-garuk paha, memang menggaruk. Tetapi saat dia menggaruk paha, wanita ada 2 di sekitarnya juga ikut maju mundur, gitu loh. Garuk tangannya naik, wanita mundur. Pasti maju, dia maju lagi wanitanya, ini menggaruk mundur. Loh, berarti ada suatu tindakan reversi namanya bolak-balik. Kecuali saya misalnya ngelihat bapak menggaruk-garuk, saya ngelihat. Ngapain Pak? Ngapain Pak? Ngapain Pak? Oh, saya kan mau memastikan dia nggak ada mundur. Ini kan saya nggak peduli maju mundur. Ada yang garuk. Kayaknya enggak. Ada yang garuk, kayaknya enggak. Kan nggak mungkin. Dia tidak tahu dia akan pergi sini. Kenapa dia ini ikut gerakan garuk? Kok kompak bertiga ini garuk maju mundurnya sama. Jelas sekali tindakan reversi tanpa perlu saya lihat. Karena durasi pergerakannya dia maju mundur dan si wanita di belakang itu naik turun dan kemudian gerakan menggaruknya ini seirama persis. Pas ngarik, pas turunnya gitu seirama persis. Nah, Ngapain Pak? Ngapain Pak? Ini mungkin aku contoh kayak gini ya. Kamu terserah bergerak. Nanti aku mau naikin sini. Ya nanti aku bikin seolah-olah aku ngegaruk sini gitu ya. Dah, udah gitu aja. Oke, sekali nanti ya. Kan dia sekali. Nanti di editingnya aku reversi. Tampilin kayak gitu. Aduh, tolonglah. Kita kasih next aja. Kita tutup dengan video ininya sebelum ke intermezzo. Mungkin ini jadi pertimbangan ya gitu ya. Ingat-ingat aja gitu pada saat itu kan Bapak mencoba melindungi gitu kan. Ibarat dengan tidak berkomentar. Nah sekarang Bapak kebetulan kan ditetapkan tersangka oleh KPK gitu. Apakah Bapak dilindungi juga gitu? Kalau sekiranya enggak mah buka aja Pak kartunya Pak. Seenggaknya kalau Bapak buka kartu minimal netizen kayak respect, menghargai gitu ya. Dia dilindungi tipis-tipis sama netizen, itu mata netizen nanti gitu lah ya. Ceki people. Pak, terakhir Pak, terkait Sambo mungkin ada tanggapan. Oh, gila loh. Dikit saja Pak. Dikit saja Pak. Sambo Pak punya tempat tinggi nih Pak. Pak, itu kan dilakukan di rumah negara Pak. Oleh aparat negara Pak. Pak, ya udah jaminan kalau mengkritik nggak pernah pidana apa Pak? Jaminannya. Ini kan yang ditangkap netizen mah ya kayak mencoba melindungi ya dengan posisi dia sebagai ahli gitu kan. Ditanya opininya, di mana opininya tuh bener-bener mahal kan, berharga gitu. Dan lebih memilih untuk diam dan bereaksi, oh gila lu enggak gitu kan. Yang ditangkap netizen ya Bapak mencoba melindungi, tapi kondisinya sekarang gitu apakah Bapak dilindungi gitu? Kalau sekiranya tidak mah ya udah tuh buka aja speak up gitulah ya. Iya, bisa yuk Pak, bisa yuk. Yuk jadi justice kolaborator. Sekarang kita ke intermezzo aja biar nggak pusing dan deg-degan. Dari tadi Mama bingung ngomong harus berhati-hati. Meluncur. Nyo. Kita buka dari Meng yang bertingkah. Ngerepotin diri sendiri, jaki people. Play. Kan ini ada lubang kaki satunya lagi ya. Jadi ibarat kata pakai kain kekecilan, dia jalannya jadi meletot gitu tuh. Ada yang komen Putri Solo kayak, iya sih kan kadang ada yang pakai kebaya, bukan kebaya, apa sih namanya? Iya kain jari tuh yang memang begitu sulit jalannya. Iya tapi nggak, tolong lah ya. Ini mah yang makein bajunya yang iseng. Tolong. Kita kasih next ya. Yes. Ini ada apa Nyo? Apa tuh? Ceki people. Play.
Dia ngegerung tapi tetap diem. Anjir gendut banget ya Nyoh. Ya Allah Woyong. Gak mencoba ngegigit, gak ngecoba ngelawan, kesel tapi cuma kayaknya buat ngamuk sama babunya juga dia males kali ya. Tolonglah. Lihat tuh perutnya tuh ya Allah. Gemoy banget ya, gede gendut. Kita kasih nextnya. Terus. Nyoh. Ada yang terkejut. Terkejut kenapa coba? Apa tuh? Nah, kita lihat ceki-ceki people. Play. Lagi enak-enak minum ada mulut nganga dari bawah tuh. Ya salam. Mungkin begitu kali ya Nyoh. Tapi kucing ini satu-satunya hewan yang ringan tangan Nyoh. Iya, bukan membantu tapi menggaplok, geser barang. Tolonglah. Udahlah kita meluncur ke segmen itu super thanks-nya aja Nyoh. Luncur. Cos. Nyoh. Yes. Super thanks-nya masih ada 5. Yang pertama kita buka dari Alvia Agatha Viana Be Free Liquid. Boleh disikat. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Wah, miss you Nyomang. Oh, happy wedding Nyonyo dan Mamang. Semoga langgeng sampai maut memisahkan sama dan semoga ada Nyomang Junior yang mau ramein silakan. Ntar edit lagi dah komennya katanya. Kita sikat selanjutnya dari Sankyu. Oke, Numpang Lapak Alfi, welcome back Nyomang, sehat-sehat semoga segera terbuka juga tabir keadilan buat Jessica. Semangat kesatria hukum. Repi Numpang Lapak Alfia, wah kangen banget sama Nyomang sumpah. Terima kasih yang udah kangen dan nungguin. Sada Malik, malam Kalpia, pengen komen akhirnya numpang komen happy wedding Nyomang Samawa sampai jadi kakek dan nini sampai mau memisahkan, semoga cepat ada Nyomang Junior. Terima kasih. Novita Murdianto numpang Lapak Kalpia, akhirnya nongol lagi kalian Nyomang, selalu tonton kalian kalau libur jangan lama-lama ya. And happy wedding yang terbaik buat kalian semua. Terima kasih. Ya kita nggak akan lama-lama lagi, cuma seminggu. Next dan Faisa Faikili. Boleh disikat. Numpang Lapak dah di mari, nunggu lama banget. Firdaus oi kagak laku ternyata, ketar-ketir dah Om Ded sama Mas Ded. Om Ed sama Mas Ed itu. Astaga, Om Edi sama Mas Edi ya. Netizen kok dilawan sama Nyomang. Saya selalu buat Kalvia dan Nyomang. Iya, Nur Hayati numpang Lapak Alfia hadir nyimak Nyomang. Waduh Nyomang libur lumayan lama ini, jujur aku mah nggak begitu tertarik sama kasus ini Nyomang gitu, nggak apa, tertariknya sama kita gitu. Nextnya dari Cia. Selamat duo kece for the wedding, awal petualangan epik kalian. Semoga kisah cinta kalian penuh warna seperti lukisan abstrak yang tak terduga. Cheers untuk babak baru yang seru. Cheers. Untuk hal-hal yang unpredictable. Nextnya dari Vivi. Vivi percaya Din. Pirkardin. Iya, percaya Udin aku, mohon maaf ya. Halo Kak Nebeng ya, welcome back Mangnya, happily ever after ya. Salam buat Abu juga. Iya. Terima kasih. Fitri Emilawati, tolong Nyo kupas lagi kata-kata bapaknya Mirna yang selalu berubah-ubah gitu. Nanti ada sesinya lagi. Iya. Kalau jadi tersangka. Susana Limanto, Mamang Nyonyo baru nikah ya, baru resepsi lebih tepatnya gitu. Nextnya 080 ini sekelas OC Kaligis loh, nggak digubris juga, ampun. Nugroho, numpang lapaknya ya Kak untuk berkomentar. Semakin meriah yang mendukung Justice for Jessica Wongso nih. Kok bapaknya almarhum Mirna makin kemana-mana ya. Mana-mana. Salam isi gape aja deh buat yang punya lapak dan para santuy people yang awisin here ya. Mana-mana bapaknya kemana-mana. Babi yo, yakin dah berasa di prank sama duo ini. Chemistry ente-ente sudah kayak suami istri, ternyata baru aja nikah. Tuh selamat ya lekas dikaruniai baby dan sehat selalu buat kalian duo mangkok. Info-info si Prof Edi sudah ketangkap KPK tuh, bisa yuk lihat sampai penghujung jalan untuk kebebasan Jessica Wongso. Mulai kelihatan borok orang ini bukan di prank, resepsinya baru menyusul karena kita ngumpulkan dana gitu. Jadi ibarat kata mah pemberkatan dulu ya. Nextnya Ariska Dewi. Akhirnya setelah penantian sekian purnama baru upload. Sehat-sehat Nyomang. Nah Gerimis aja lah, malah nggak jadi tidur ini. Jangan tidur cepet-cepet ya karena kita udah comeback. Marsya, happy wedding Nyomang, selamat menjalankan ibadah terpanjang seumur hidup. Terima kasih. Mama Cindy. Hai Kak Cia numpang lapak, ternyata Nyomang menikah sama Waya, bahagia selalu, amin. Final channel. Ikut nimbrung ya. Alhamdulillah kembali lagi Nyomang, berasa ada yang kurang ditinggal holiday Mamang dan Nyonyo ya.
BTW ini udah ganti bulan, gimana nih progresnya yang kabarnya tes DNA kemarin? Kayaknya ketutup kasus Jessica ini jadi menghilang kabarnya. Nggak ada tes DNA, nggak ada kelanjutannya, sulit. Mayuda Pratama, kangen banget aku tuh yang seperti lagu Bersama Kita Kuat Bersinar. Semangat pejuang keadilan, doa terbaik buat kasus ini, amin. Oyong. Gus Wahasabsesadi. Numpang ya Kak, happily after ya Nyomang. Semoga sehat-sehat selalu kalian. BTW 1098 udah rilis Mang. Mantap, nakama. Sulawesi, happy May Nyomang. Berhari-hari kok nggak update. Gue iseng cek di IG-nya Nyonyo, ada hajatan. Hajadan. Suka si Luka. Akhirnya ada teman gibah lagi. BTW ada yang diciduk KPK. Tinggi makin ketahuan ini ya. You know lah ya. Cia ini responnya tadi. Shetakam. Wow, selamat ya, kirain lama gak video bahas Jessica gara-gara takut sama si botak. Katanya tidak dong. Sono kisu. Selamat atas pernikahannya ya Nyonyo dan Mamang. Semoga samawa sampai maut memisahkan, amin. Aku juga akan segera menikah akhir bulan ini. Doakan sing lancar ya. Pasti. BTW kangen banget sama Nyomang dan Abu. Dan terima kasih selalu mengawal kasus ini ya Nyomang. Aku sih salut ya sama Pak Rismon. Gila, statementnya gak berubah-berubah dan makin mendalam pas aku nonton di podcast sebelah. Asli. Beda banget sama profesor yang pokoknya berharap banget kasus ini diusut tuntas. Amin. Kita kawal bareng-bareng sampai tuntas. Tas. Next ada dari HT78718. Akhirnya Nyomang siaran lagi. Iya. Sudah kering dompetnya. Kita harus kerja lagi. Sudah Malik udah tadi. LDR happy wedding ya. Terima kasih. Klinik Kici. Last of dari Pinky Pie. Wah Mang liburan ajak bapaknya Mirna deh katanya. Masa Mamang libur bapaknya Mirna stop podcast kaku aja deh Bang. Tidak. Kan dia stop podcast sebelum kita liburan juga kan. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk komen Desember silaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang. Dua terima cabut dulu dan ciao.